Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak sekalian, setelah melaksanakan upacara pembukaan, acara selanjutnya yakni pembekalan materi PPGD. Apa sih PPGD itu? PPGD sendiri memiliki kepanjangan pertolongan pertama gawat darurat. Nah, kira-kira mengapa materi PPGD ini harus disampaikan? Tentunya kita tahu bahwa selama kita melakukan aktivitas, resiko terjadinya kecelakaan dan juga luka begitu tinggi. Apalagi sekarang kita sedang melaksanakan aktivitas di luar yakni perkemahan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin tinggi. Untuk itu, kami menganggap materi PPGD ini penting untuk disampaikan. Kira-kira apa saja sih yang termasuk materi PPGD ini? Yuk mari kita saksikan bersama pembekalan materi PPGD oleh Kak Tuti Yuningsi SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya? Senang, susah, sedih? Susah. Kenapa? Loh kan pramuka itu di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Nek susah apa yang disusahkan? Hah? Kangen emak, kangen bunda, kangen mama. Ya besok ditelepon suruh ke sini sambang gak jajan sing akeh. Oke? Ya. Nah, kalian kan pramuka ya. Pramuka itu kan apalagi kalau tingkatannya sudah penegak, sudah SMA, itu artinya harusnya kalian lebih mandiri, kemudian tidak berada di aula yang nyaman seperti ini, tapi di alam terbuka yang memang tantangannya luar biasa. Harusnya seperti itu. Tapi karena memang ini mungkin momennya tidak tepat ya, karena memang kebetulan pelaksanaan kemah ilmiah tahun ini berada di bulan-bulan di mana kita berhadapan langsung dengan yang namanya Banyulangit. Cari ini ya, Banyulangit. Tapi ya dinikmati saja, karena kalau tidak seperti ini maka kalian tidak akan mampu kalian tidak akan mampu beradaptasi dengan kondisi atau cuaca yang ekstrim. Artinya bahwa pramuka itu memang dilatih untuk siap siaga di segala cuaca. Jadi kalau ada yang masih bilang susah, sedih kak, apalagi kangen, apalagi ngantuk, capek, ya itu kan harusnya dikesampingkan. Kecuali kalau mungkin stratanya adalah pramuka siaga. Siaga kan singkatannya apa? Siap antar jaga ya, CSD gitu. Wajar. Tapi kalau sudah penegak, ya harusnya lebih dari ini ya. Kalian harus bisa mandiri, harus bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan dan alam. Oke, Kak Tuti mungkin akan melanjutkan materi PPGD tempo lalu ya, beberapa waktu yang lalu yang mungkin waktunya tidak sampai selesai ya, karena waktu itu memang jadwalnya full, padat, diatur. Kalian harus belajar tentang navigasi darat, kemudian juga kalian diuber-uber dengan tugas KIR, kemudian diuber-uber juga dengan jadwal Jumatan karena waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Sehingga kemudian materi PPGD-nya tidak sampai tuntas. Kebetulan submaterinya adalah tentang jaringan lunak. Masih ingat apa itu jaringan lunak? Coba, ada yang bisa angkat tangan menjelaskan, meresum singkat apa yang dimaksud dengan jaringan lunak tempo hari yang kita pelajari di hari Jumat yang kita dikejar oleh banyak acara? Oke, Aila, silahkan. Kak Aila ya. Ya, apa Kak Aila? Ya. Oke, itu ya. Jaringan lunak adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Aila sing mburi di umek sapa iku? Nanang ta ambek Jamal. Jamal Mirdad ini mal ngancani Kak Tuti mal lek Cik rame ae. Ya. Ini saya masih terkesan dengan SMS-nya. Ya, masih saya ingat. Malam-malam jam 11 SMS saya
Assalamualaikum ibuku tercinta gitu ya. Ate ngamuk gak situ. Ya apa? Jam 11 malam saya di SMS. Kata-katanya sopan sih dan gak jadi marah gara-gara Assalamualaikum ibuku tercinta. Akhirnya kata yang terucap dari saya, iki anak teko bapak sing ngendi gitu. Gak apa-apa Mal, santai Mal ya. Jangan rame nak. Ayo habis ini kita lanjutkan materi tentang jaringan lunak yang tempo hari sebenarnya materinya sudah tersampaikan, tinggal praktek ya. Oke, sebenarnya jaringan lunak itu kalau kita pelajari lebih lanjut itu nanti akan ada kaitannya dengan patah tulang atau fraktur ya. Patah tulang itu kan ada dua macam, patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup ya. Jadi close fracture dengan open fracture, di mana kalau patah tulang terbuka itu akan menimbulkan luka dan perdarahan. Tapi kalau patah tulang tertutup itu tidak ada sobekan, tidak ada luka dan tidak ada perdarahan. Itu. Nah, mungkin karena materi kita itu yang kemarin tentang jaringan lunak materinya sudah tersampaikan dan kita tinggal praktek ya, di mana dan bagaimana kalau misalkan kalian mengalami luka baik itu terbuka maupun tertutup, maka momen kali ini kita akan gunakan untuk praktek. Nah, selanjutnya kalau kita belajar tentang PPGD submaterinya banyak ya. Ada 10 kegawatan ya. Ada kemudian keracunan, kemudian luka bakar, kemudian patah tulang, kemudian cuaca ekstrim, ada hipotermi dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di ekskul PMR. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut apa itu PPGD, yaitu pertolongan pertama gawat darurat ya. Nah itu nanti akan macam-macamnya 10 kegawatan yang kita alami di sekitar kita, itu nanti di ekskul PMR. Nah sekarang kita akan melakukan praktek. Prakteknya apa? Praktek bagaimana kalau misalkan kalian cedera atau mengalami luka terbuka di beberapa bagian. Nah, oleh karena itu di depan kalian atau di depannya Kak Tuti ini ada bidai sama ada mitela. Nah, kebetulan karena memang materi yang disampaikan Kak Tuti tempo hari adalah tentang jaringan lunak, bukan tentang patah tulang, maka bidai ini akan kita kesampingkan dulu, tapi kita menggunakan mitela saja, ya. Jadi bidainya kita kesampingkan dulu karena bidai itu berkaitan dengan patah tulang. Bagaimana kita mencegah patah tulang itu agar tidak menjadi lebih parah, maka biasanya lukanya akan diantisipasi dengan dibidai. Itu ya. Nah, oleh karena itu sekarang Kak Tuti minta di depan kalian ini ada mitela, tolong kalian berpasangan dua orang karena satu sebagai penderita, satunya sebagai perawatnya atau orang yang melakukan apa itu? Pertolongan pertama. Yang perlu ditekankan adalah pertolongan pertama. Jadi bagaimana kita melakukan pertolongan di saat jauh dari pusat kesehatan, entah itu klinik, entah itu puskesmas, atau entah itu rumah sakit. Jadi pertolongan pertama itu nanti justru akan menentukan bagaimana biasanya nasib penderita atau nasib korban ya. Karena bisa jadi kalau pertolongan pertama yang dilakukan itu salah, maka akan menjadi semakin parah. Nah, oleh karena itu segera mungkin bisa minta tolong bantuan kakak-kakak panitia untuk membagikan mitela. Jadi silahkan kalian berpasangan dua orang. Satunya sebagai penderita dan satunya sebagai penolong ya. Tuh. Silakan berpasangan atau berhadapan, nggak apa-apa, berhadapan. Ini nih di depan. Bedanya nggak pada ini aja mitela, Nduk. Ininya nggak usah. Bidainya dikesampingkan ya, karena materinya kebetulan adalah jaringan lunak tentang luka terbuka dan luka tertutup.
Oleh karena itu kita prakteknya hanya pembalutan saja. Sementara untuk pembidaian kita kesampingkan dulu karena kalau pembidaian itu berkaitan dengan fraktur atau patah tulang. Itu ya. Lebih satu orangnya. 3 yaudah nggak apa-apa. Mungkin mitelanya memang kurang ya. Kak Tuti cuman ada 21 mitela kalau tidak salah. Jadi mungkin ada 42 orang. Artinya yang bisa mempraktekkan sekitar 42 orang karena berpasangan. Kalau misalkan tidak cukup, tidak apa-apa, mungkin bisa bertiga ya. Satunya bisa memperhatikan bagaimana nanti proses pertolongan untuk menutup luka melalui atau menggunakan mitela sebagai pembalutnya. Nah, terus kemudian butuh satu orang untuk jadi peraga ya, untuk di depan menemani Kak Tuti untuk ini sebagai contoh. Boleh, silakan. Cahyo, kasihkan sama temannya kalau gitu. Mitelanya kasihkan temannya. Oh ya, saya juga butuh satu. Tadi butuh satu. Ya itu digendong. Tapi kalau tidak sakit, tidak luka, ngapain digendong? Oke. Sudah semua? Sudah pegang mitela semua? Nah. Coba. Oke. Sebelum minta perhatiannya. Sebelum kalian bisa melipat menjadi lipatan yang lebih kecil, tolong diperhatikan dibuka lebar seperti ini. Ya. Nah, ini jenisnya adalah memang kita tidak temukan ini di rumah sakit ya, karena ini hanya untuk praktek. Kalau di rumah sakit nanti akan digantikan dengan beberapa macam pembalut. Ya, contoh ya. Contoh yang biasanya dipakai. Bentar, saya bawa contoh. Coklat. Ya, satunya. Oke. Bisa minta tolong tak bawain Mbak itu, Mbak. Enggak.
Oke, minta perhatiannya. Jadi, yang kalian pegang itu adalah bentuk pembalut yang fungsinya untuk praktek dan belajar saja. Ini tidak akan kita temukan di rumah sakit atau di klinik. Karena di rumah sakit atau di klinik, jenis pembalutnya akan berbeda. Contoh seperti ini. Nih ya, ada yang pernah menggunakan ini? Biasanya karena dislokasi, ya, keseleo, atau mungkin memang ada bagian luka yang harus ditutup karena lukanya besar, atau mungkin bisa kalau gendong ya, kalau memang tangannya yang bermasalah, tangannya yang patah, bentuk gendongannya ada memang seperti ransel ya, ada. Jadi apa yang kalian gunakan ini adalah sarana untuk latihan. Nah, pembalut ini atau kain segitiga ini dalam dunia pertolongan pertama atau praktek latihan disebut dengan istilah mitela. Tapi jenisnya ada 3, ya. Jenisnya ada 3. Yang ini disebut mitela. Kemudian yang sobek di tengah itu namanya funda. Atau di sini yang sobek di sini namanya platenga. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di ekskul PMR. Tapi karena ini masih latihan dan melanjutkan materi jaringan lunak tempo hari, maka kita fokus pada penggunaan mitela saja, ya. Nah, sebelum mitela ini digunakan, ini akan kita lipat menjadi beberapa lipatan, karena kalau yang bentuknya lebar seperti ini biasanya untuk luka yang areanya agak besar dan biasanya mungkin di sekitar kepala ya. Saya masih duduk di sini. Duduk kata teman, duduk. Nah, ini ya. Ini bisa kita gunakan tanpa dilipat. Kalau misalkan ada luka di area kepala, ya, luka itu tapi sudah diobati ya. Nah, kemarin masih ingat bagaimana cara mengobati luka terbuka? Ya, kemarin prakteknya ketika kita infusan, boleh air infusan, boleh air steril yang lain ya, atau ion perak, macam-macam. Yang penting fungsinya untuk membersihkan luka. Oke, diulang sama Bu Tuti kemarin ya. Kalau kemarin kan pas Vali yang jadi peraganya, ambil kasa sterilnya ini satu. Ambil kasa steril. Apa ini? Kasa steril, tolong dibuka. Dibuka. Dua. Oke. Ya. Perhatikan ya. Bu Tuti pegang. Ini sebenarnya ada satu yang tertinggal karena memang kebetulan stok saya di rumah. Kebetulan stoknya Bu Tuti di rumah juga habis. Nah, biasanya kalau untuk luka terbuka saya menggunakan sufratul, tapi karena sufratul memang agak mahal, jadi biasanya pakai yang KW ya, atau harga yang agak di bawahnya namanya diarotul. Nah, itu adalah kasa yang sudah dilapisi dengan salep antibiotik. Artinya di kasa itu
sudah ada obatnya. Nah, Bu Tuti nggak bisa kasih contoh, kebetulan karena stok saya di rumah juga tidak ada. Jadi ini nanti anggap saja sudah ada obatnya ya. Saya pegang 2 kasa, yang satunya itu untuk menutup, ya, satunya fungsinya untuk sufratulnya atau obat antibiotiknya gitu ya. Nah, terus kemudian seperti yang sudah kemarin saya tunjukkan ke kalian, yang saya masukkan di sini ini adalah cairan infusan ya, atau NaCl atau sodium, boleh. Seperti ini. Seperti bentuknya, cuman karena kita butuhnya untuk luka, maka saya transfer, saya masukkan ke botol spray seperti ini karena penggunaannya akan lebih mudah ya. Kalau seperti ini tuh kalau untuk bersihkan digerojok berarti. Mubadir, buang-buang. Maka akan saya transfer atau saya pindah ke botol-botol spray karena penggunaannya nanti mudah, tinggal dipencet saja maka keluar airnya. Dan cairan itu untuk membersihkan luka, bisa jadi karena luka itu nanti kotor karena kena pasir atau kena tanah ya. Nah itu untuk mensterilkan atau membersihkan dari tanah dan kotoran yang lain, maka bisa menggunakan air infusan ini seperti ini, tapi bisa dirubah ya, diganti ya tempatnya. Lalu kalau sudah ini adalah kasa steril. Sebenarnya sebelum ditutup dengan kasa steril, luka yang tadi sudah dibersihkan itu kemudian ditutup pakai sufratul ya. Yang sudah disebutkan Bu Tuti tadi itu kasa tapi sudah ada obatnya, sudah ada antibiotiknya, baru kemudian ditutup dengan kasa. Sini nak, sini nak. Tangan sana. Misalkan ini contoh ya. Nah, misalkan contohnya tangannya Cahaya ini ada luka di sini ya. Nah, kemudian lukanya sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan dengan air infusan, kemudian sudah ditempel dengan sufratul atau diarotul. Boleh, terserah mau pakai yang mana. Fungsinya adalah itu obat antibiotik tapi dalam bentuk kasa. Nah, itu ya. Nah, mungkin ini bisa sebagai contoh. Nah, ketika mungkin sudah ditempeli sufratul atau diarotul, kita tutup dengan kasa. Fungsinya untuk apa? Karena biasanya luka terbuka itu darahnya masih merembes. Jadi kalau misalkan cuman ditutup dengan sufratul atau diarotul saja, itu nanti cairan antibodinya ya. Jadi kalau misalkan kalian jatuh, itu kan seperti ada cairan bening yang keluar ya. Itu namanya cairan antibodi. Itu adalah pertahanan tubuh kita untuk melawan kuman atau bakteri karena luka terbuka yang kalian alami. Nah, oleh karena itu, kemudian setelah diobati dengan ditempeli dengan sufratul atau diarotul, boleh ditutup dengan kasa steril. Ya, ini kita taruh karena sudah di fungsinya sudah saya jelaskan. Nah, kalau sudah ditutup kasa seperti ini, maka bisa ditutup dengan plester. Nah, plesternya juga tergantung pemakaian. Cuman kalau biasanya di rumah sakit, itu yang dipakai adalah yang warna putih ini, namanya Hipavik. Tapi memang ini agak mahal. Ya. Nah, ini juga ada yang, ini ngitungnya sentian, tapi ada yang lebih lebar. Yang lebih lebar itu untuk penanganan luka yang lebih luas atau yang lebih besar. Atau biasanya habis operasi ya, atau luka jahit. Nah, kalau yang ini, itu plester biasa. Fungsinya hanya untuk melekat. Fungsinya hanya untuk melekat saja. Beda juga dengan fungsi yang plester ini. Beda juga dengan yang ini. Ini namanya pembalut cepat. Pembalut cepat itu artinya adalah pembalut sekali pakai atau plester sekali pakai, di mana dalam plester ini sudah ada obatnya di tengah, ya kan? Nah, tapi ini hanya untuk luka-luka kecil. Mungkin kalian lagi iris-iris atau lagi ketusuk
jarum atau apa gitu ya. Luka hati, yo cari lagi. Mosok frustasi ya kan, wis gak jaman, cari lagi gitu ya. Zi, ditinggal sopo Zi? Oke, jadi tahu fungsinya ya. Kalau yang ini pembalut cepat hanya untuk luka-luka kecil, di plester gitu aja. Biasanya karena kena pisau atau tertusuk jarum atau kena benda tajam yang kecil-kecil lah. Tapi kalau besar dan itu adalah luka yang butuh untuk diobati bahkan untuk dijahit, maka prosesnya seperti tadi ya. Setelah kemudian ditutup dengan kasa, maka kita tutup dengan Hipavik. Pegang dulu. Kita ukur ya, kita ukur di lukanya biar nggak kurang. Nah, anggap saja seperti ini ya. Ini hanya contoh saja, Kak, beneran. Tapi biar kalian paham prosesnya. Nah, kalau misalkan ternyata luka ini butuh untuk diistirahatkan atau diamankan sehingga harus dibalut, maka bisa diperban. Biasanya kalau di rumah sakit itu menggunakan perban. Ya, model-modelnya seperti kalau perban yang untuk balut itu biasanya pakai roll perban ya. Jadi seperti kasa tapi yang agak panjang. Kalau ini tadi kan kasa steril memang yang dipotong kecil-kecil untuk penutup luka. Tapi kalau itu adalah roll perban, bentuknya seperti kasa tapi meteran, panjang. Nah, mungkin bisa saya praktekkan pakai pembalut coklat ini atau orang Jawa bilang biasanya kita umumnya nyebut ini bebet. Biasanya kalau kalian terkilir, kebentur apa gitu ya, atau gerakan spontan yang sehingga terasa pegel atau linu gitu, itu bisa diistirahatkan. Diistirahatkan menggunakan apa? Ini, jadi dibalut atau diikat dengan pembalut coklat ini. Coba tangannya. Nah, kebetulan karena ini yang luka misalkan di punggung tangan, maka sebentar, kalau tidak butuh untuk dibalut atau tidak butuh untuk dibebet, maka jika luka ini memang lukanya harus diganti sufratulnya, biasanya 3 hari itu harus diganti. Ya, nah kalau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting luka itu sebenarnya gini nak ya, luka yang ada di tubuh kita itu kadang kalau tidak dibersihkan, tubuh kita itu punya mekanisme pertahanan diri. Jadi tubuh kita itu punya pasukan imunitas, biasanya darah putih ya, itu yang jadi tentara penjaga tubuh kita. Kalau misalkan kita kena radang, kita infeksi dan lain sebagainya, maka yang berperang itu adalah darah putih. Sehingga contoh kalau misalkan kalian yang sakit adalah matanya merah, maka biasanya maaf keluar kotoran kan ya. Orang bilang apa? Ketek gitu ya. Itu adalah darah putih yang kalah perang. Artinya itu dia sudah mati. Atau kalau kalian pilek, sinus dan lain sebagainya, kemudian mengeluarkan lendir dari hidung yang kuning, bahkan kehijauan. Nah, itu adalah contoh darah putih yang sudah kalah perang, yang sudah mati. Nah, atau mungkin kalau kalian luka dan bernanah yang kita sebut dalam medis istilahnya eksudat. Nah, itu juga adalah darah putih yang kalah perang. Jadi kalau kalian punya luka, boroen, nanan, nah itu dalam bahasa medis disebut dengan istilah eksudat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini butuh diistirahatkan, butuh dibebet, maka prosesnya adalah ini karena di punggung tangan ya.
Ditata yang rapi, terus kemudian gini kan, tangannya. Pegang dulu. Oke, lanjut ya. Jadi setelah ditata rapi begini, masuk, maka arahkan ke arah siku ya, arah atas dari punggung tangan. Ini kemudian balik lagi, ganti ke sini. Ini boxing. Jangan jempolnya jangan ditutup. Nanti nggak bisa. Coba lihat. Ini cara balutnya ada siripnya begini ya. Jadi ada kombinasi silang biar apa? Dia nggak longgar dan nggak copot. Nah, tapi karena bebetnya ini memang kepanjangan kan kalau di rumah sakit tuh menggunakan roll perban ya. Jadi perban warna putih itu. Jadi menyesuaikan dengan penggunaan saja. Nggak harus dihabiskan satu roll besar dihabiskan untuk bebet tidak. Jadi sesuai dengan kondisi saja. Begitu ya. Nah, ini jika ada luka yang ada di tangan. Nah, sekarang kita praktek untuk luka, pembalutan luka di area kepala ya. Menggunakan mitela. Tak lepas. Langsung waras. Langsung. Kamu pokoknya dicopot. Iya, mana Bu tak bantu Bu? Oke. Rapi Bu. Oke. Ini tadi itunya. Kalian kalau misalkan yang biasa nih futsal ya, terkilir apa dislokasi atau keseleo atau apa gitu ya, yang sekiranya kadang itu kemeng di kaki atau di tangan, coba kalian bebet pakai ini, rasanya nyaman banget, rasanya nyaman. Jadi mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami benturan atau gerakan spontan, yang itu akhirnya nanti membuat ketegangan otot. Seperti itu. Lumayan sih ini kalau nggak salah 50 atau 60 ribu harganya. Nah, sekarang praktek jahit. Ya kan tadi berpasangan. Ya, berpasangan iya. Nah, misalkan tadi ada luka terbuka, tadi kan sudah dikasih contoh Bu di tangan ya. Nah, misalkan luka terbukanya di kepala. Nah, setelah gak apa-apa kalau mau luka di situ ya. Nah, kalau misalkan lukanya di area kepala entah di sini, atau kecil-kecil banyak ya. Mungkin aja kena serpihan bom atau apa gitu ya, atau kena serpihan kaca atau apa gitu ya, kecil-kecil. Setelah prosesnya diobati seperti tadi Bu Tuti ya, dibersihkan, dikasih obat lalu ditutup, maka untuk menghindari
dari biasanya kalau kita luka itu pernah nggak kalian terus dirubung laler. Nah, untuk mengantisipasi didatangi serangga. Nah, ini contoh misalkan di ini ya, lukanya di kepala, maka korban niku ojo anu protes saya. Jadi korban niku sing pasrah ya. Ini contoh. Kemudian yang belakang itu dilipat. Maaf, kurang 10 menit. Oke. Dilipat ya. Nah, lalu dibawa ke depan. Kita rapikan ya. Ya, kita bawa ke belakang. Kalau mitelanya nggak cukup, karena ukuran mitela itu bervariasi untuk yang buat ini ya. Karena biasanya kalau di rumah sakit itu kan menggunakan roll perban. Karena ini sarana untuk latihan, kita menggunakan mitela. Dan mitela itu tidak ada ukuran standar yang kadang sebenarnya ada sih, ya sekitar 1,5 meter. Nah, cuman kadang ketika Bu Tuti menugaskan membuat mitela ke siswa saya dulu, itu kadang yang penting dadi mitela. Jadi dia nggak punya ukuran yang pasti gitu. Nah, kalau misalkan dengarkan, kalau misalkan ternyata tidak cukup untuk diulang dari depan ke belakang, maka boleh ditali tetapi di samping. Lukanya di mana, Bu? Ini lukanya di sekitar sini. Kok tipis atau tidak? Ya. Kenapa talinya nggak boleh di belakang? Nanti kalau dia tidur ganjel, ya, maka ikatannya boleh ditaruh di samping kanan, samping kiri, atau bahkan depan. Yang jelas tidak di belakang, karena kalau di belakang kepala, kalau pas tidur, korbannya sama nggak dengan punya Bu Tuti? Ya, jadi dilenteng di belakang, kemudian diarahkan karena area lukanya ada di sekitar atas kepala ya. Nah, ini sebenarnya ya kurang rapi, cuman kurang rapi. Itu ya, Bu. Lah, nggak ada yang patah tulang mau pakai itu. Kan buat praktek, Bu. Jadi dirapikan ya, yang belakang dilenteng dari bawah ke atas, lalu dibawa dari belakang ke depan, diikat, disilang di depan, lalu dibawa ke belakang lagi. Karena tidak cukup, maka boleh ditali di samping kanan atau samping kiri. Lalu yang depan dirapikan, ya, sehingga bentuk seperti ini. Ini jika lukanya di area atas kepala. Jadi fungsi pembalutannya untuk mengamankan luka yang ada di atas kepala. Ya. Nah, sudah ada yang bermasalah, ada yang tidak bisa, ada yang ya, tapi itunya dirapikan, dinaikkan. Dinaikkan ke atas. Ya. Nah, kemudian sebenarnya luka itu banyak, tidak ya di kepala. Bisa jadi yang luka adalah mata. Nah, kalau lukanya ada di mata kanan atau mata kiri, yang hanya salah satu mata, maka ini boleh dibuka ya.
Kita buka. Sudah ya, yang ini sudah ya. Nah, kalau sudah coba dilebarkan seperti ini. Kemudian lipat jadi 2 besar. Ini namanya lipatan 1. Ya. Lipatan 1 biasanya untuk gendong. Gendong tangan yang patah setelah tangannya diobati atau dibidai ya. Nah, maka biasanya kalau kita dalam kondisi darurat, kita nemu alatnya seadanya, maka kalau misalkan pakai mitela ini hanya pakai lipatan 1. Nah, kemudian dalam penggunaan mitela ini ada lipatannya, ada sampai lipatan 6 ya. Kalau sudah lipatan 1, ini bisa dilipat lagi, namanya lipatan 4. Sudah bisa? Kalau sudah, coba dilihat yang tepi. Ya, yang tepi ini kemudian ditekuk lagi. Jadi posisinya ini di dalam, tidak di luar begini. Ini namanya lipatan 6. Ya, kelipatan ya. Nah, kalau sudah seukuran ini biasanya kita gunakan untuk duduk. Nah, ini kalau misalkan lukanya ada di mata kiri atau mata kanan, ya. Perhatikan, ini misalkan yang luka adalah mata kanan ya. Jadi nutup mata ini ya, melingkar ke belakang, lalu silang di samping, pertemukan di sebelah sini. Begitu juga dengan kalau yang sakit mata kiri, sebaliknya ya. Diulang, perhatikan ya, saya buka. Posisikan seperti ini, lalu mata yang sakit tadi yang sudah diobati terlebih dulu, lalu diamankan dengan pembalut, maka posisinya seperti ini agak miring, lalu lewat belakang telinga. Kenapa telinganya nggak ditutupi? Khawatirnya nanti kalau dipanggil nggak dengar, ya. Nah, akhirnya di samping ini disilang. Baru kemudian dibawa lagi ke samping untuk diikat. Ya, tapi dirapikan ya. Agus buntung. Agus buntung. Oke, ini kalau yang cedera satu mata. Boleh mata kanan atau mata kiri, di dua bisa dipraktekkan. Kalau dua, pakai mitela yang saya pakai kayaknya nggak cukup, kurang panjang. Ya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan pakai roll perban karena saya nggak bawa pembalut yang roll panjang ya. Terlupa saya punya cuma satu, banyak juga dari ini, tapi dia memanjang banget 10 meter. Saya cuma punya satu tapi tidak saya bawa tadi, kelupaan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau mata kiri atau mata kanan sama, cuman tinggal dibalik aja. Nah, kalau yang sakit mata kanan, maka dua-duanya. Satu muter begini, ketemu, kemudian ganti silang begini, nanti. Nah, mungkin kalau prakteknya lebih banyak, bisa nanti dilanjut di ekskul berikutnya ya. Karena tadi Bu Tuti dikasih kode sama panitia, waktunya sudah habis. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Paham, Ge? Oke.
materi PPGD yang kita pelajari tempo hari adalah tentang jaringan lunak, di mana jaringan lunak itu akan menyebabkan beberapa macam luka. Yang pertama ada luka terbuka dan luka tertutup. Nah, jenisnya kalau luka bagaimana? terbuka Menyenangkan itu bukan macam-macam. materi PPGD Kemarin ini? ada luka apa? Tentunya ada luka materi tusuk, PPGD ini akan ada sangat luka bermanfaat untuk sayatan, kehidupan kita ada luka depannya. sobek, Apabila kita ada luka ataupun rekan-rekan ovulasi kita ya. mengalami Macam-macam. Kemudian kalau kecelakaan luka maupun tertutup luka-luka, itu kita tidak perlu panik dan memar juga khawatir atau karena kita lebam, tahu atau bagaimana bahasanya cara memberikan gosong. pertolongan pertama. Gitu ya, kalau kalian Sampai tiba-tiba jumpa di kakinya kegiatan kita hitam-hitam, selanjutnya. belum mari dijewer Dadah. setan, bukan. Itu menandakan pembuluh darah kalian sedang pecah.